Tak salah lagi, Konghucu seorang filosof besar Cina. Dan tak salah lagi, dialah orang pertama pengembang sistem memadukan alam pikiran dan kepercayaan orang Cina yang paling mendasar. Filosofinya menyangkut moralitas orang per orang dan konsepsi suatu pemerintahan tentang cara-cara melayani rakyat dan memerintahnya liwat tingkah laku teladan telah menyerap jadi darah daging kehidupan dan kebudayaan orang Cina selama lebih dari 2000 tahun. Lebih dari itu, juga berpengaruh terhadap sebahagian penduduk dunia lain. Lahir sekitar tahun 551 SM di kota kecil Lu, kini masuk wilayah Provinsi Shantung di timur laut daratan Cina. Dalam usia muda ditinggal mati ayah, membuatnya hidup sengsara di samping ibunya. Waktu berangkat dewasa dia jadi pegawai negeri kelas teri, tapi sesudah selang beberapa tahun dia memutuskan mendingan copot diri saja. Sepanjang 16 tahun berikutnya Konghucu jadi guru, sedikit demi sedikit mencari pengaruh dan pengikut anutan filosofinya. Menginjak umur 50 tahun bintangnya mulai bersinar karena dia dapat kedudukan tinggi di pemerintahan kota Lu. Sang nasib baik rupanya tidak selamanya ramah karena orang-orang yang dengki dengan ulah ini dan ulah itu menyeretnya ke pengadilan sehingga bukan saja berhasil mencopotnya dari kursi jabatan tapi juga membuatnya meninggalkan kota. Tak kurang dari 13 tahun lamanya Konghucu berkelana kemana kaki melangkah, jadi guru keliling, baru pulang ke rumah asal 5 tahun sebelum wafatnya tahun 479 SM. Konghucu kerap dianggap selaku pendiri sebuah agama, anggapan ini tentu saja meleset. Dia jarang sekali mengkaitkan ajarannya dengan ketuhanan, menolak perbincangan alam akhirat, dan mengelak tegas setiap omongan yang berhubungan dengan soal-soal metafisika. Dia tak lebih dan tak kurang seorang filosof sekuler, cuma berurusan dengan masalah-masalah moral politik dan pribadi serta tingkah laku akhlak. Ada dua nilai yang teramat penting, kata Konghucu, yaitu yen dan li. Yen sering diterjemahkan dengan kata cinta, tapi sebetulnya lebih kena diartikan keramah tamahan dalam hubungan dengan seseorang. Li dilukiskan sebagai gabungan antara tingkah laku, ibadah, adat kebiasaan, tata krama dan sopan santun. Pemujaan terhadap leluhur, dasar bin dasarnya kepercayaan orang Cina bahkan sebelum lahirnya Konghucu, lebih diteguhkan lagi dengan titik berat kesetiaan kepada sanak keluarga dan penghormatan terhadap orang tua. Ajaran Konghucu juga menggarisbawahi arti penting kemestian seorang istri menaruh hormat dan taat kepada suami serta kemestian serupa dari seorang warga kepada pemerintahannya. Ini agak berbeda dengan cerita-cerita rakyat Cina yang senantiasa menentang tiap bentuk tirani. Konghucu yakin, adanya negara itu tak lain untuk melayani kepentingan rakyat, bukan terputar balik. Tak jemu-jemunya Konghucu menekankan bahwa penguasa mesti memerintah pertama-tama berlandaskan beri contoh teladan yang moralis dan bukannya lewat main keras dan kemplang. Dan salah satu hukum ajarannya sedikit mirip dengan Golden Rule-nya Nasrani yang berbunyi, apa yang kamu tidak suka orang lain berbuat terhadap dirimu, jangan lakukan. Pokok pandangan utama Konghucu dasarnya teramat konservatif. Menurut hematnya, zaman keemasan sudah lampau, dan dia menghimbau baik penguasa maupun rakyat supaya kembali asal, berpegang pada ukuran moral yang genah,
tidak ngelantur. Kenyataan yang ada bukanlah perkara yang mudah dihadapi. Keinginan Konghucu agar cara memerintah bukan main bentak, melainkan lewat tunjukkan suri teladan yang baik tidak begitu lancar pada awal-awal zamannya. Karena itu, Konghucu lebih mendekati seorang pembaharu, seorang inovator ketimbang apa yang sesungguhnya jadi idamannya. Konghucu hidup di zaman dinasti Zhou, masa menyuburnya kehidupan intelektual di Cina, sedangkan penguasa saat itu tidak menggubris sama sekali petuah-petuahnya. Baru sesudah dia wafatlah ajaran-ajarannya menyebar luas ke seluruh pojok Cina. Berbetulan dengan munculnya dinasti Qin tahun 221 SM, mengalami masa yang amat suram. Kaisar Shi Huangdi, kaisar pertama dinasti Qing bertekad bulat membabat abis penganut Konghucu dan memenggal mata rantai yang menghubungi masa lampau. Dikeluarkannya perintah harian menggencet lumat ajaran-ajaran Konghucu dan menggerakkan baik spion maupun tukang pukul dan pengacau profesional untuk melakukan penggeledahan besar-besaran, merampas semua buku yang memuat ajaran Konghucu dan dicemplungkan ke dalam api unggun sampai hancur jadi abu. Kebejatan berencana ini rupanya tidak juga mempan. Tatkala dinasti Qing mendekati saat ambruknya, penganut-penganut Konghucu bangkit kembali bara semangatnya dan mengobarkan lagi doktrin Konghucu. Di masa dinasti berikutnya, dinasti Han tahun 206 SM 220 M. Konfusianisme menjadi filsafat resmi negara Cina. Mulai dari masa dinasti Han, kaisar-kaisar Cina setingkat demi setingkat mengembangkan sistem seleksi bagi mereka yang ingin jadi pegawai negeri dengan jalan menempuh ujian agar yang jadi pegawai negeri jangan orang serampangan melainkan punya standar kualitas baik keterampilan maupun moralnya. Lama-lama seleksi makin terarah dan berbobot, mencantumkan mata ujian filosofi dasar Konghucu. Berhubung jadi pegawai negeri itu merupakan jenjang tangga menuju kesejahteraan material dan keterangkatan status sosial, harap dimaklumi apabila di antara para peminat terjadi pertarungan sengit berebut tempat. Akibat berikutnya, bergenerasi-generasi pentolan-pentolan intelektual Cina dalam jumlah besar-besaran menekuni sampai mata berkunang-kunang khazanah tulisan-tulisan klasik Konghucu. Dan, selama berabad-abad seluruh pegawai negeri Cina terdiri dari orang-orang pandangannya berpijak pada filosofi Konghucu. Sistem ini, dengan hanya sedikit selingan, berlangsung hampir selama 2000 tahun, mulai tahun 100 SM sampai 1900 M. Tapi, Konfusianisme bukanlah semata filsafat resmi pemerintahan Cina, tapi juga diterima dan dihayati oleh sebagian terbesar orang Cina, berpengaruh sampai ke dasar-dasar kalbu mereka, menjadi pandu arah berpikir selama jangka waktu lebih dari 2000 tahun. Ada beberapa sebab mengapa Konfusianisme punya pengaruh yang begitu dahsyat pada orang Cina. Pertama, kejujuran dan kepolosan Konghucu tak perlu diragukan lagi. Kedua, dia seorang yang moderat dan praktis serta tak minta keliwat banyak hal-hal yang memang tak sanggup dilaksanakan orang. Jika Konghucu kepingin seseorang jadi terhormat, orang itu tidak usah bersusah payah menjadi orang suci terlebih dahulu. Dalam hal ini, seperti dalam hal ajaran-ajarannya yang lain, dia mencerminkan dan sekaligus menerjemahkan watak praktis orang Cina. Segi inilah kemungkinan yang menjadi faktor terpokok kesuksesan ajaran-ajaran Konghucu.
Konghucu tidaklah meminta keliwat banyak. Misalnya dia tidak minta orang Cina menukar dasar-dasar kepercayaan lamanya. Malah kebalikannya, Konghucu ikut menunjang dengan bahasa yang jelas bersih agar mereka tidak perlu beringsut. Tampaknya, tidak ada seorang filosof manapun di dunia yang begitu dekat bersentuhan dalam hal pandangan-pandangan yang mendasar dengan penduduk seperti halnya Konghucu. Konfusianisme yang menekankan rangkaian kewajiban-kewajiban yang ditujukan kepada pribadi-pribadi ketimbang menonjolkan hak-haknya rasanya sukar dicerna dan kurang menarik bagi ukuran dunia barat. Sebagai filosofi kenegaraan tampak luar biasa efektif. Diukur dari sudut kemampuan memelihara kerukunan dan kesejahteraan dalam negeri Cina dalam jangka waktu tak kurang dari 2000 tahun, jelaslah dapat disejajarkan dengan bentuk-bentuk pemerintahan terbaik di dunia. Gagasan filosofi Konghucu yang berakar dari kultur Cina, tidaklah berpengaruh banyak di luar wilayah Asia Timur. Di Korea dan Jepang memang kentara pengaruhnya dan ini disebabkan kedua negeri itu memang sangat dipengaruhi oleh kultur Cina. Saat ini Konfusianisme berada dalam keadaan guram di Cina. Masalahnya, pemerintah komunis berusaha sekuat tenaga agar kaitan alam pikiran penduduk dengan masa lampau terputus sama sekali. Dengan gigih dan sistematik Konfusianisme digempur abis sehingga besar kemungkinan suatu saat yang tidak begitu jauh Konfusianisme lenyap dari bumi Cina. Tapi karena di masa lampau, akar tunggang Konfusianisme begitu dalam menghunjam di bumi Cina, bukan mustahil entah 100 atau 150 tahun yang akan datang. Beberapa filosof Cina sanggup mengawinkan dua gagasan besar, Konfusianisme dan ajaran-ajaran Mao Zedong. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.